Baik, saya akan lanjutkan kembali. Maka dapat diketahui bahwa derajat, saya ulang lagi dari sini, serta para perawi hadis di atas menempati derajat yang berbeda-beda. Ada 4 perawi diantaranya sikoh, 2 perawi hasanul hadis, dan 2 perawi laysa bil qawi, serta 1 perawi yang derajatnya dhaif. Maka dapat diketahui bahwa derajat dari hadis tersebut adalah syaididu dhaif. Mengapa demikian? Karena dilihat dari sanad hadis, banyak perawi yang cacat atau derajatnya tidak memenuhi persyaratan kesahihan hadis. Dapat diketahui di sini matanya menunjukkan syaididu dhaif, hampir ke kuning ke merah. Untuk hadis ketiga akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Halia Sarah. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang dibahas oleh Mas Galih. Tadi sudah dijelaskan hadis pertama dan kedua dari kitab yang berbeda. Saya akan melanjutkan kembali, yakni hadisnya terdapat pada kitab Juz'a min Hadis Ruwain al-Misisi yang berbunyi Thana Abdul Hamid bin Sulaiman an Abdullah ibni Muthanna an Ammihi Samamah ibni Anas an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaidul imam bil kitabi qala Abu Ja'far hadza lam yakun yarfa'uhu ahadun ghairu hadza rajul. Artinya telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Sulaiman dari Abdullah bin Musanna dari pamannya yaitu Sumamah bin Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah bersabda, ikatlah ilmu dengan tulisan. Abu Ja'far berkata, tidak ada satupun yang bisa mengangkat atau meninggikan selain laki-laki ini. Kemudian pohon sanadnya dari yang teratas yaitu Anas bin Malik meriwayatkan kepada Samamah bin Abdullah, kemudian Abdullah bin Musanna, kemudian Abdullah bin Musanna meriwayatkan kepada Abdul Hamid bin Sulaiman, kemudian Abdul Hamid bin Sulaiman meriwayatkan kepada Muhammad bin Sulaiman. Kemudian hukum matan di sini menunjukkan bahwasanya hadis tersebut adalah hasan. Dhaif, maaf. Interpretasi hadis berdasarkan sanad, hadis tersebut memiliki jalur periwayatan yang mana jalur tersebut sanadnya mutasil. Kemudian berdasarkan matan hadis tersebut matanya terdapat syadz yang menyebabkan derajatnya dhaif. Berdasarkan perawi yang ada dalam hadis tersebut hanya ada 2 yang menempati derajat sikoh. Kemudian perawi lainnya menempati derajat hasan. Beliau adalah Abdullah bin Musanna dan 1 perawi lagi menempati derajat dhaif. Beliau adalah Abdul Hamid bin Sulaiman. Adapun jarh wa ta'dilnya sebagai berikut. Ibrahim bin Abdullah Al-Harwi mengatakan bahwa Abdul Hamid bin Sulaiman adalah muhnas atau permisif, mempunyai sifat yang terlalu terbuka. Kemudian Abu Ahmad Al-Hakim mengatakan bahwa Abdul Hamid bin Sulaiman tidak kuat dalam keseluruhan hadis. Kemudian Ad-Daruqutni mengatakan bahwa Abdul Hamid bin Musanna lemah dalam periwayatan hadis. Yahya bin Mu'in mengatakan bahwa Abdul Hamid bin Sulaiman tidak berarti atau hadisnya tidak dapat dijadikan hujah atau i'tibar dan tidak diperbolehkan menulis hadisnya. Kesimpulan hadis dari penelusuran hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Sulaiman dalam kitabnya Juz'a min Hadis Ruwain al-Misisi dapat disimpulkan bahwasanya dalam hadis tersebut mutasil dari Anas bin Malik sampai Muhammad bin Sulaiman. Serta matan dari hadis tersebut terdapat syadz dan para perawinya sikoh, tapi ada 2 perawi yang memiliki kedudukan berbeda. Beliau adalah Abdullah bin Musanna, kedudukannya hasan, dan Abdul Hamid bin Sulaiman, kedudukannya dhaif. Maka dapat diketahui bahwa derajat dari hadis tersebut adalah dhaif.
Kemudian substansi dari hadis tentang menulis ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut. Menulis merupakan sarana mencipta dalam suatu penciptaan seseorang, mengarahkan tidak hanya pengetahuan, daya, dan kemampuannya saja, tapi juga menyertakan seluruh jiwa dan nafas hidupnya. Menulis merupakan sarana umat dalam berdakwah dan juga sarana memperkenalkan dan menyampaikan pengetahuan kepada khalayak luas. Melalui tulisan, segala sesuatu dapat disampaikan secara terperinci dan detail. Ilmu pengetahuan tidak akan berkembang ketika dunia tulisan tidak mengalami perkembangan. Ketika ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu syar'i atau ilmu agama yang seseorang ajarkan kepada orang lain, dan orang lain tersebut terus mengamalkan atau menulis buku agama yang bermanfaat dan terus dimanfaatkan setelah ia meninggal dunia, menjadi bagian dari amalan yang tidak terputus pahalanya. Mengikat ilmu dengan menulis atau mencatat materi kajian termasuk hal yang perlu diprioritaskan untuk menjaga agar ilmu itu tidak hilang. Berikut hadis tentang menulis ilmu. Haddatsana Yahya bin Musa wa Mahmud ibnu Ghailan wa qala akhbarana Al-Walid bin Muslim Anil Auza'in an Yahya ibnu Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kitabun fadzikru qissati fil hadisi faqala Abu Syah uktubu li ya Rasulullah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uktubu li Abi Syah wa fil hadisi qissah. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi telah berceramah, maka beliau menuturkan sebuah cerita di dalam hadis. Maka Abu Syahin berkata, tulislah untukku wahai Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, tulislah untuk Abu Syahin. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kemudian ada hadis penguat lainnya yang berbunyi idza sami'tu syai'an faktabahu walau fil haiti. Artinya apabila engkau mendengar sesuatu dari ilmu maka tulislah walaupun di atas tembok. Hadis riwayat Abu Khwaithamah. Dapat dipahami bahwa menulis merupakan aktivitas literasi yang bisa dilakukan hampir semua kalangan. Bahkan di era virtual sekarang, begitu mudahnya akses untuk menulis. Juga dikenal publik tentunya, bila karya-karyanya terpublikasi. Pun dengan ragam manfaat yang lain, masih banyak manfaat menulis. Semisal dengan menulis, kita jadi mudah mengingat dan memahami ilmu atau topik yang kita tulis. Seperti sedang tertuntun untuk menanamkan lebih dalam benak kita. Adapun dari itu, manfaat menulis ilmu pengetahuan diantaranya sebagai berikut. Pertama, sebagai sarana berdakwah, ada berbagai macam cara untuk berdakwah. Salah satunya melalui tulisan, seperti yang dilakukan oleh para ulama menulis sebagai cara untuk berdakwah. Di antaranya Buya Hamka, Imam Syafi'i, Imam Al-Bukhari, dan lain-lain. Mereka adalah para ulama yang menulis buku untuk berdakwah. Dari tulisan mereka hingga saat ini dapat kita pelajari tentang hadis-hadis sahih dan ilmu agama lainnya. Kemudian menulis dapat meninggikan derajat di akhirat kelak. Selama tulisan kamu tidak berisi ujaran kebencian tapi isinya membawa manfaat dan nilai-nilai kebaikan, maka akan membawamu ke surga. Janji Allah, barang siapa yang menebar kebaikan walaupun kecil, ia akan mendapat pahala. Terdapat dalam Quran surah Az-Zalzalah ayat 7 yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Kemudian memajukan dan melestarikan ilmu pengetahuan. Tanpa menulis ilmu pengetahuan tidak akan berkembang. Apa jadinya jika para ilmuwan dan para ulama tidak menulis atau mencatat, maka ilmu mereka akan hilang dan tidak berkembang. Dengan menulis ilmu pengetahuan akan berkembang dari zaman ke zaman, maka jangan malas untuk menulis apa saja yang dilihat dan dirasakan, sehingga pada suatu saat kamu akan bersyukur pada Allah SWT karena telah menuliskannya. Kemudian menulis adalah obat penyakit lupa. Kegiatan menulis tidak mengenal usia. Para ulama zaman dahulu sangat bersemangat untuk menulis. Tidak ada di antara mereka sakit karena menulis. Bahkan menjelang usia tuanya, ingatannya masih tajam karena kegiatan menulis. Kemudian menjadi sebaik-baiknya manusia. Dari sabda Rasulullah SAW, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Dengan menulis, kita dapat menebarkan kebaikan selama tulisan bermanfaat. Mungkin cukup penjelasan dari saya dan Mas Galeh. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih?